Halo teman-teman, apa kabar hari ini dan saat ini? Teman-teman, kalau kita melihat situasi yang sekarang, jujur cukup menyedihkan dan jujur cukup mengkhawatirkan, di mana kondisi ekonomi saat ini secara global itu terjadi krisis besar-besaran, termasuk di negeri kita yang kita cintai, NKRI Indonesia. Sehingga kita melihat kondisi seperti sekarang, banyak orang sudah tidak bisa melakukan kegiatan di luar ataupun kita diharuskan untuk bisa melakukan kegiatan ataupun bekerja di rumah. Pertanyaannya, seberapa dari kita memiliki pekerjaan yang bisa kita kerjakan di rumah? Ini yang jadi masalah. Teman-teman, nah kondisi seperti begini sepertinya pertama karena ada sebuah perubahan era yang mau tidak mau teman dengan saya harus ikutin, yaitu perubahan di mana kita dipaksa dari bisnis, usaha atau pekerjaan dari yang konvensional ke arah digital. Nah, kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan seperti ini, maka habislah. Seperti orang sering mengatakan dinosaurus saat ini sudah tidak ada karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi oke, baik. Nah, ketika kondisi terjadi seperti ini, teman-teman, apa yang mesti kita lakukan dan apa yang akan kita pikirkan? Apakah kita pasrah? Ada teman saya mengatakan saya sudah cukup berumur, sudah sulit untuk mengikuti perubahan arah digital misalnya. Terus kalau demikian, apakah kita seperti tadi saya katakan, kita menanti duduk diam tanpa melakukan apapun dan kita hanya pasrah dan berserah saja? Kalau itu yang terjadi, teman-teman, dalam pemikiran kita, maka saya harus kasih tahu bahwa masa depan kita dan keluarga kita akan habis, akan ditelan oleh krisis ini. Artinya, secara kasarnya adalah cilaka. Nah, oleh sebab itu teman-teman, ikutin video ini. Saya akan kasihkan beberapa solusi yang perlu dan harus kita pikirkan. Pertama, ketika kondisi seperti kayak begini, oleh karena dalam situasi yang semua kita mengerti, maka yang pertama kita harus mengatur kembali dalam sistem manajemen pengeluaran keluarga, atau istilah lain di dalam manajemen keuangan keluarga kita harus kita atur ulang. Bagaimana caranya? Ini solusinya, teman-teman. Pertama adalah kita harus mengatur pengeluaran yang selama ini mungkin tidak perlu. Misalnya, seringkali kita kan terjebak begini, teman-teman. Kita membeli sesuatu, membeli barang, mengeluarkan uang, itu bukan karena ada kepentingan atau ada kebutuhan yang terlalu yang betul-betul kita butuhkan, yang urgent gitu. Tetapi seringkali kita mengeluarkan uang, membeli sesuatu, pertama, karena yang tawarin kita barang itu adalah teman, ada ketidakenakan sama teman. Jadi kita beli seringkali, termasuk saya juga, seringkali sampai di rumah nggak kita pakai-pakai. Kedua, teman-teman, kita beli sesuatu mengeluarkan uang karena gengsi. Mulai tetangga beli, dia punya, kita nggak punya. Tetangga ganti motor, ganti mobil, waduh, kita merasa gengsi dong kalau kita nggak, kita terpaksa untuk membeli mobil baru padahal kita sudah ada mobil yang mungkin masih layak dipakai. Iya kan, berdasarkan kebutuhan. Jadi sehingga kita memaksa karena gengsi membeli sesuatu bukan karena kebutuhan sebetulnya. Nah, di zaman atau saat ini seperti ini kita harus singkirkan dua hal itu. Pertama, karena nggak enak, kecuali Anda mau menolong orang itu menjual sesuatu karena dia sudah sangat miskin, dia sudah nggak bisa makan lagi, Anda perlu bantu beli sesuatu dengan cara membantu dia. Artinya sehingga daripada kita kasih dia uang kan nanti orang bisa tersinggung, udahlah dia jual apa kita beli. Saya pun sering lakukan itu. Nah,
Kemudian masalah gengsi, ini harus Anda singkirkan. Dengan demikian, Anda sudah bisa mengerem pengeluaran Anda yang tidak penting. Oke? Nah, solusi pertama adalah mengatur pengeluaran. Solusi kedua adalah menciptakan income, teman-teman. Bagaimana cara menciptakan income? Teman-teman harus ikutin channel saya, di mana channel saya ini nanti boleh cek di video di atas ada huruf I, diklik ya di situ. Ini video-video dalam channel saya ini semua berbicara tentang bagaimana kita meningkatkan income, menciptakan income dari rumah, teman-teman ya. Jadi sehingga kita tidak perlu keluar, oleh karena situasi sekarang kita memang memungkinkan kita tidak mungkin bisa keluar ya. Jadi silakan cek semua channel-channel dalam YouTube ini, semua memberikan edukasi-edukasi yang sangat powerful dengan secara cepat Anda bisa lakukan dan bisa menciptakan income tambahan untuk supaya kita tetap eksis dalam situasi krisis ekonomi saat ini. Oke, teman-teman, jangan lupa ingat, pertama dalam situasi sekarang, manajemen keuangan keluarga pertama adalah mengatur pengeluaran secara efektif dan efisien. Kedua, ciptakan income. Nah, dua solusi ini teman-teman terapkan. Kalau tidak tahu caranya, tidak tahu bagaimana menghasilkan uang, teman-teman silakan sekali lagi cek channel-channel saya semua ini. Oke, saya Matias Putra. Jangan lupa subscribe supaya Anda terus bisa mendapatkan video-video yang sangat berarti dari channel saya ini, dan Anda klik lonceng supaya Anda dikasih tahu bahwa setiap ada upgrade video baru, Anda yang pertama kali mendapatkannya. Oke, teman-teman, salam sukses untuk Anda semua.